Cerita berlanjut, setelah Wen Jian beserta seluruh anggota Sekte Pedang King Yun berhasil mengulur waktu bertahan hidup sampai 10 jam berkat Hua King Yuan yang menghancurkan satu bendera formasi. Scene berpindah, di dalam peta gunung dan sungai Qiankun, tepatnya di sebuah pedalaman hutan, terlihat Hua King Yuan, Jiang Du dan Wang Lan yang bersembunyi di sana seusai melarikan diri dari Shen Yuan. Melihat mereka berdua yang terlihat cemas, Hua King Yuan menenangkan mereka, "Kalian jangan khawatir, tempat ini merupakan salah satu tempat yang aman di hutan bunga persik ini." Jiang Du yang cukup penasaran bagaimana cara Hua King Yuan menyelamatkan mereka berdua dari tangan Shen Yuan, bertanya, "Adik junior Hua, apa yang baru saja kamu lakukan? Kamu sebenarnya mampu menahan seorang kultivator iblis di tahap Purple Chaos tingkat 9, menerima pertanyaan tersebut, Hua King Yuan yang tak ingin kekuatannya terekspos. Dengan cepat, dia memberi sebuah alasan, "Oh, itu adalah berkat jimat penyelamat yang diberikan Master Sekte padaku sebelumnya, dan tanpa diduga, jimat itu sangat berguna secara tak sengaja." Setelah memberikan alasan tersebut, Hua King Yuan bergegas mengalihkan pembicaraannya, ada informasi yang lebih penting untuk kuberitahukan kepada kalian daripada hal ini. Jadi begini, Master Sekte sebelumnya meninggalkan sebuah transmisi catatan padaku. Barusan dia mengambil resiko untuk menggunakannya, demi memberitahukan bahwa Zhou Rui adalah seorang mata-mata dari klan iblis. Dan sekarang seluruh Sekte Pedang King Yun terjebak dalam formasi pengorbanan darah, mereka seharusnya hanya bisa bertahan paling lama 10 jam lagi. Mendengar kabar yang Hua King Yuan sampaikan tersebut, mereka berdua sontak terkejut tak percaya, "Apa?" Setelah menjelaskan semua hal tersebut, dengan serius, Hua King Yuan mengatakan, "Selama periode waktu ini, kita berlima adalah harapan terakhir Sekte Pedang King Yun kita." 5 orang yang Hua King Yuan maksud adalah, dirinya, Jiang Du, Wang Lan, Yue Jianxin dan Zhao Tianlu, yang merupakan 5 peserta kompetisi yang memasuki peta gunung dan sungai Qiankun. Mengetahui bahwa Zhao Rui merupakan seorang mata-mata yang dikirim klan iblis, Wang Lan hanya bisa bergumam kesal, "Sial, Zhao Rui, bajingan itu ternyata." Namun, Wang Lan sontak terkejut panik, ketika teringat perkataan Shen Yuan sebelumnya, dan mengatakan, menurut perkataan Shen Yuan sebelumnya, masih ada seorang kultivator iblis lain selain dirinya yang memasuki peta gunung dan sungai Qiankun ini. Kalau yang dia katakan itu benar, bagaimana jika orang itu telah bertemu adik junior Yue dan para murid lain? Menyadari hal tersebut, Jiang Du juga menjadi ikut panik. Dan tanpa memikirkan luka di tubuhnya sendiri, mereka berdua berniat pergi mencari Yue Jianxin dan yang lainnya. "Ayo, cari mereka, aku masih bisa bertarung, ayo, aku ikut." Namun, mereka berdua dihentikan oleh Hua King Yuan di belakang yang mengatakan, Shen Yuan berada di tahap Purple Chaos tingkat 9, sedangkan kalian berdua sekarang sedang terluka parah. Jangankan menyelamatkan orang lain, aku lebih khawatir kalian akan bertemu monster di tengah perjalanan, dan justru terjebak dalam pertarungan melawan monster." Mendengar perkataan Hua King Yuan, dengan cukup kesal, sambil memukul pohon di samping, Jiang Du mengatakan, "Jadi apakah kita hanya akan duduk diam dan menunggu kematian?" Tentu saja tidak. Menerima tanggapan Hua King Yuan tersebut, mereka berdua serempak melihat ke arah Hua King Yuan dan mendengarkan baik-baik apa yang akan dia katakan. Hua King Yuan mulai menjelaskan, "Prioritas utama kita sekarang adalah memulihkan luka dan kekuatan spiritual kalian berdua. Dan juga apakah kalian sudah lupa, aku sebelumnya bertanya kepada Shen Yuan tentang kekuatan rekannya, dan dia menjelaskan bahwa rekannya tersebut jauh lebih kuat dari dirinya. Tapi kalian tenang saja, aku memiliki persahabatan yang cukup dekat dengan adik junior Yue. Dan berdasarkan pemahamanku tentang dirinya, kekuatan adik junior Yue saat ini seharusnya sudah cukup untuk mengatasi orang dari klan iblis itu." Jiang Du menanggapi, "Memang benar adik junior Yue sangat berbakat, tetapi bagaimana jika Shen Yuan ikut bekerja sama dengan temannya itu?" Menerima pertanyaan tersebut, si rubah licik Hua King Yuan yang sudah mengetahui kalau Shen Yuan pastilah akan fokus mencari mereka bertiga mati-matian, karena perbuatannya sebelumnya. Sambil tersenyum licik, dia menjawab, "Itu tidak mungkin, karena dia sekarang benar-benar sangat marah pada kita." Dan Hua King Yuan dengan cukup yakin menjelaskan, "Saat ini,
dia seharusnya sudah bisa keluar dari formasi yang ku buat, dan dia pasti sedang mencari keberadaan kita dengan emosi yang membara. Dan benar saja, di sisi Shen Yuan yang sebelumnya telah berhasil menghancurkan formasi yang dibuat Hua Qingyuan, dia sekarang sedang menguji kekuatannya. Akan tetapi, Shen Yuan dibuat sangat marah ketika mendapati energi spiritualnya, yang telah terkuras cukup banyak setelah berhasil menghancurkan formasi tersebut. Sialan, aku benar-benar kehilangan setengah dari kekuatan spiritualku. Sebenarnya formasi macam apa yang dia gunakan tadi, sampai-sampai bisa menguras setengah dari kekuatan spiritualku? Mengingat wajah Hua Qingyuan saat akan pergi setelah menjebak dirinya dalam formasi, dengan sangat kesal, Shen Yuan bergumam dalam hatinya. Dasar bajingan, tunggu saja kau, aku pasti akan menemukanmu. Pada saat itu, aku akan mengulitimu dan mencincang tubuhmu untuk membalaskan dendam ini. Kembali lagi di sisi kelompok Hua Qingyuan mengeluarkan sebotol pil, dan meminta Jiang Du dan Wang Lan menggunakan pil tersebut untuk memulihkan kekuatan mereka. Ini adalah pil untuk memulihkan kekuatan spiritual, ambillah, dan sebelum Shen Yuan berhasil menemukan tempat ini, kalian harus secepatnya menyembuhkan luka kalian. Jiang Du bergegas mengambil sebotol pil obat tersebut, untuk segera memulihkan diri. Akan tetapi, berhubung sekarang sudah habis waktu kerjanya, Hua Qingyuan mengusulkan. Besok pagi kita akan pergi bersama untuk bergabung dengan adik junior Yue dan yang lain untuk menyelamatkan sekte pedang Qingyun kita. Karena mereka tak menyadari bahwa sekarang sudah pukul 5 sore hari, yang menandakan waktu kerja Hua Qingyuan sudah habis. Dengan sedikit kebingungan, mereka bertanya. Kenapa harus menunggu besok pagi? Bukankah saat ini adalah waktu yang tepat? Ya, kau benar, kami hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk memulihkan diri. Menerima pertanyaan tersebut, dengan santai, Hua Qingyuan menunjukkan jam di tangannya, dan mengatakan. Itu wajar, karena prinsip kerjaku adalah bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, sedangkan sekarang sudah masuk jam 5 sore, jadi sekarang sudah waktunya aku untuk beristirahat. Mengetahui alasan Hua Qingyuan mengusulkan untuk pergi berkumpul dengan para murid lain besok pagi saja, hanya karena waktu kerjanya sudah habis, Jiang Du hanya bisa terdiam tanpa kata. Setelah memberikan pil pemulihan dan meminta Jiang Du dan Wang Lan untuk memulihkan diri, Hua Qingyuan pergi bersandar di bawah pohon, sambil bergumam dalam hatinya. Sekte iblis kali ini menyerang dengan perencanaan yang sangat matang, mereka pasti juga telah mempersiapkan sebuah rencana cadangan. Bahkan setelah aku menghancurkan salah satu bendera formasi, itu hanya akan dapat memberi waktu sekte tersebut selama 10 jam. Dan formasi akan dapat diaktifkan kembali setelah 10 jam, yang merupakan waktu paling tepat untuk keluar. Tak ingin berlama-lama memikirkan hal tersebut, Hua Qingyuan mulai memejamkan matanya berniat untuk tidur. Ya sudahlah, mari kita tidur terlebih dahulu, aku harap kedua orang itu tidak mengganggu istirahatku. Dan sementara itu, scene berpindah, di sisi lain hutan bunga persik, terlihat Yue Jianxin dan Zhao Tianlu yang belum mengetahui kejadian yang menimpa sektenya, sedang melakukan pertarungan. Sambil mempersiapkan serangan, Zhao Tianlu melontarkan sebuah pujian, adik junior Yue, teknik pedangmu benar-benar telah meningkat pesat, seorang jenius memang sungguh menakutkan. Setelah serangannya selesai dipersiapkan, Zhao Tianlu bergegas melancarkan serangan tersebut yang langsung berbentrokan dengan serangan Yue Jianxin. Mendapat pujian atas peningkatan kekuatannya, hasil dari bimbingan Hua Qingyuan, Yue Jianxin dengan jujur mengatakan, ini semua berkat bantuan dan bimbingan kakak senior Hua. Namun, Zhao Tianlu yang berpemikiran bahwa Hua Qingyuan itu lemah, justru mengira Yue Jianxin sedang ingin memperbaiki reputasi orang termalas di sekte pedang Qingyun itu. Kenapa adik junior Yue begitu murah hati? Memangnya teknik pedang macam apa yang bisa diketahui oleh adik junior Hua? Melihat Zhao Tianlu yang tidak mempercayai perkataannya, dengan lantang, Yue Jianxin mengatakan, aku serius, teknik pedang kakak senior Hua memang jauh lebih baik dariku. Akan tetapi, tepat setelah Yue Jianxin mengatakan hal tersebut, tiba-tiba, terjadi sebuah ledakan yang berasal dari balik gunung di belakangnya. Mendengar suara ledakan tersebut, Yue Jianxin bergegas berbalik ke arah sumber suara, dan mengatakan, ini, ada yang tidak beres sejak tadi. Setelah getaran yang tidak dapat dijelaskan terjadi di hutan bunga persik,
Master Sekte tidak dapat dihubungi, sesuatu hal buruk mungkin sedang terjadi di luar. Dan dia mendapati kepulan asap yang muncul dari balik gunung di sana, menyadari memang ada hal yang tidak beres. Yue Jianxin mengusulkan, kakak senior Zhao, kenapa kita tidak berhenti berkelahi dulu? Zhao Tianlu yang tak ingin mempedulikan ledakan tersebut, menanggapi, kenapa harus berhenti? Itu tidak ada hubungannya dengan pertarungan kita, ayo kita lanjutkan pertarungan kita lagi. Namun, Yue Jianxin seketika tertegun menyadari ada bahaya yang mendekat ke arah mereka. Dengan cepat, Yue Jianxin berteriak menginstruksikan Zhao Tianlu untuk segera menutup telinganya. Kakak senior Zhao, cepat tutup telingamu. Dan benar saja, tepat ketika mereka menutup telinga, gelombang suara seperti suara terompet yang sangat keras langsung menggema di sana. Bahkan dampak dari gelombang suara tersebut hingga memporak-porandakan pepohonan di sana. Tak hanya itu, akibat kuatnya gelombang suara tersebut, Zhao Tianlu juga sampai dibuat terjatuh ke bawah. Hati-hati kakak senior Zhao. Yue Jianxin juga ikut turun ke bawah. Mereka berdua berdiri di bawah sana sambil menunggu gelombang suara mereda. Setelah gelombang suara yang sampai membuat telinganya berdarah mereda, Zhao Tianlu langsung mengucapkan terima kasih atas peringatan Yue Jianxin sebelumnya. Terima kasih adik junior Yue karena telah memperingatkanku, kalau tidak aku mungkin benar-benar akan tuli akibat gelombang suara yang aneh ini. Yue Jianxin bergegas memulihkan luka di telinganya, dan menanggapi, kau jangan banyak bicara dulu, segera gunakan kekuatan spiritualmu untuk memulihkan lukamu. Karena cedera telinga dapat mempengaruhi pendengaran dan keseimbanganmu, gelombang suara ini sangat kuat. Mungkinkah ada orang yang sengaja menyerang kita? Dan benar saja, tepat setelah Yue Jianxin mengatakan hal itu, dia menyadari ada seseorang yang datang. Orang yang menyerang datang, tak berselang lama, muncul segumpal energi hitam di hadapan mereka. Dari energi hitam tersebut keluar sesosok orang botak, yang merupakan salah satu utusan dari Sekte Iblis. Oh, setelah terkena seranganku kau masih bisa berdiri. Dengan cukup santai, utusan botak itu mengatakan, kalian memang layak disebut murid jenius dari Sekte Pedang King Yun. Zhao Tianlu hingga dibuat gemetar melihat aura yang dimiliki orang botak tersebut. Aura orang ini sangat kuat. Sedangkan Yue Jianxin di samping bertanya siapa identitas orang botak itu, siapa kamu? Dan dia bergumam, dalam hatinya, mengapa ada seorang kultivator iblis di dalam domain hutan bunga persik ini, mungkinkah sekarang sekte sedang diserang? Menerima pertanyaan tersebut, utusan botak itu mulai memperkenalkan dirinya, perkenalkan, namaku Meng Feng, senang bertemu dengan kalian. Dengan aura membunuh, Meng Feng melanjutkan perkataannya, dan tujuanku datang ke sini adalah untuk membunuh kalian. Dia adalah utusan Sekte Iblis, Meng Feng, tahap Purple Chaos tingkat 9. Mendengar perkenalan dirinya, Zhao Tianlu sedikit terkejut. Kau anggota Sekte Blood Sea, Meng Feng. Dikatakan bahwa dia memiliki harta karun bernama Siput Giok Penghancur Langit, yang jika digabungkan dengan warisan kunonya, itu dapat melancarkan serangan sonik yang sangat menakutkan. Dia dulu pernah menggunakan benda itu untuk menghancurkan seluruh sekte dengan satu serangan, karena serangan yang dikeluarkan benda itu sangat kuat. Melihat Zhao Tianlu yang cukup mengenal dirinya, sambil bersiap mengeluarkan artefak yang Zhao Tianlu sebutkan, Meng Feng menanggapi, kau sedikit berpengetahuan, tapi sayang sekali. Tak menunggu lama, sebuah artefak Siput Giok Penghancur Langit, langsung Meng Feng keluarkan untuk menghadapi Zhao Tianlu dan Yue Jianxin. Sambil meledakkan aura iblisnya, hingga membuat tempat di sana bergetar, dengan sangat percaya diri, Meng Feng melanjutkan perkataannya, tapi sayang sekali, hari ini kalian berdua akan mati di sini. Aura iblis atau gelombang sonik Meng Feng langsung melesat menyerang Yue Jianxin dan Zhao Tianlu di bawah. Namun, mereka masih bisa menghindari serangan tersebut, orang ini cukup kuat. Sambil terus mencoba bertahan dari serangan gelombang sonik tersebut, dengan cukup kesal, Zhao Tianlu berteriak, jika kita terus berusaha bertahan seperti ini, kekuatan spiritual kita akan habis. Kesenjangan antara tingkat kultivasi kita dengannya terlalu besar, dan jika semakin lama kita bertarung, kitalah yang akan dirugikan. Yue Jianxin yang juga menyadari bahwa mereka sekarang sedang berada di posisi yang tidak diuntungkan. Dengan cepat, Yue Jianxin bersiap menggunakan sebuah teknik untuk menyerang,
dan dia berpesan agar Zhao Tianlu melindunginya selagi dia menghimpun kekuatan. Kakak senior Zhao, aku punya sebuah teknik yang mungkin bisa melukai orang ini dengan cukup fatal, jadi tolong, kakak senior Zhao, beri aku waktu untuk mempersiapkan teknik tersebut. Menerima tugas tersebut, tanpa banyak tanya, Zhao Tianlu langsung melesat maju bertarung mati-matian melawan Meng Feng, demi mengulur waktu untuk Yue Jianxin mempersiapkan serangan. Walaupun tubuhnya sudah penuh luka, Zhao Tianlu masih terus berusaha melawan Meng Feng yang jauh lebih kuat darinya. Dia melancarkan sebuah serangan teknik pedang King Yun. Serangan tersebut langsung melesat menghantam barier pertahanan Sonic Meng Feng. Bentrokan kedua kekuatan pun terjadi di sana, antara teknik pedang Zhao Tianlu melawan gelombang Sonic Meng Feng. Namun, apalah daya, karena memang kesenjangan kekuatan di antara mereka cukup besar, serangan yang Zhao Tianlu lancarkan seketika hancur dalam bentrokan kekuatan tersebut. Sambil membawa artefak siput giok penghancur langit di tangannya, Meng Feng mengatakan, mampu bertahan di bawah serangan siput giok penghancur langit selama setengah dupa. Pemahamanmu tentang Dao Pedang memang luar biasa, dan Meng Feng langsung mengarahkan siput giok tersebut ke arah Zhao Tianlu di bawah, berniat untuk menghabisinya. Tapi sayang, semut tetaplah semut, jadi kau mati saja. Gelombang sonik dari siput giok tersebut mulai menyebar ke arah Zhao Tianlu yang sudah tidak bisa melawan lagi. Akan tetapi, tepat ketika gelombang sonik tersebut sudah akan mencapai tubuh Zhao Tianlu, tiba-tiba, sebuah pilar energi pedang yang cukup kuat dari bawah melesat ke atas memblokir gelombang sonik itu. Meng Feng sontak terkejut melihat energi pedang yang tiba-tiba muncul memblokir serangannya tersebut. Apa? Zhao Tianlu seketika tersenyum menyadari bahwa Yue Jianxin telah selesai menghimpun kekuatannya, dan mengatakan, di area ini, tidakkah kau memperhatikan ada satu orang yang hilang dari tadi? Dan benar saja, dari bawah, Yue Jianxin yang telah selesai menghimpun kekuatan berteriak mengucapkan terima kasih kakak senior Zhao karena telah mengulur waktu untukku. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, dengan energi pedang yang bergejolak dari tubuhnya, Yue Jianxin bergegas bersiap menyerang, terimalah serangan terkuatku ini. Satu tebasan energi pedang dari teknik King Yun Sword teknik Falling Star pun dia lancarkan yang langsung melesat tajam ke arah Meng Feng di sana. Bentrokan kedua kekuatan pun terjadi di sana, antara energi pedang Yue Jianxin melawan gelombang Sonic Meng Feng, dan terlihat energi pedang Yue Jianxin yang lebih unggul. Melihat gelombang soniknya, ditekan oleh energi pedang Yue Jianxin tersebut, dengan cukup kesal, Meng Feng berteriak, sialan, beraninya seekor semut ingin membunuhku. Tak mau kalah, Meng Feng bergegas meningkatkan kekuatan gelombang soniknya lagi, dan melanjutkan perkataannya, kau bermimpilah bisa mengalahkanku. Gelombang sonik tersebut semakin menjadi lebih kuat, hingga mampu untuk menyaingi sebilah energi pedang Yue Jianxin. Akan tetapi, Yue Jianxin masihlah sangat tenang karena dia juga masih bisa meningkatkan serangannya tersebut menjadi jauh lebih kuat daripada itu. Namun, sebelum itu, Yue Jianxin bergumam, dalam hatinya. Kakak senior Hua, kekuatan inilah yang aku pelajari dari sebuah token batu yang kamu ukir tanda pedang di atasnya, jadi kuharap kau tidak akan kecewa padaku. Tepat setelah Yue Jianxin menyelesaikan perkataan tersebut, dia menatap tajam ke arah Meng Feng di bawah dan langsung meningkatkan serangannya. Dan seketika muncul puluhan energi pedang yang melesat menghantam barier Sonic Meng Feng di bawah secara bertubi-tubi, hingga membuat Meng Feng sontak terkejut tak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Di bawah hantaman serangan energi pedang Yue Jianxin, barier Sonic Meng Feng sama sekali tidak bisa bertahan, dan langsung hancur berkeping-keping seketika. Bagaimana ini mungkin? Energi pedang itu sebenarnya bisa dengan mudah menghancurkan barier pertahananku? Dan tepat setelah barier soniknya hancur, dalam sekejap mata, puluhan energi pedang Yue Jianxin langsung menghantam telak tubuh Meng Feng di sana. Di sisi Yue Jianxin, dia turun ke bawah dengan cukup kelelahan usai melancarkan serangan tersebut. Namun, dia juga sudah cukup puas karena sudah berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Akhirnya selesai. Jika bukan karena ajaran kakak senior Hua, aku khawatir kita berdua akan mati di sini hari ini. Terlihat di sana tubuh Meng Feng yang sudah lenyap di bawah serangan Yue Jianxin. Melihat pancaran energi pedang dari serangan Yue Jianxin, Zhao Tianlu seketika dibuat sangat kagum.
dalam hatinya, energi pedang yang tersisa sebenarnya mengandung niat pedang sejati. Kekuatan adik junior Yue sebenarnya telah meningkat hingga ke titik ini, bahkan jika aku mencoba yang terbaik untuk melawannya, aku tetap bukan tandingannya. Sambil menyeka keringat di wajahnya, Yue Jianxin menoleh ke arah Zhao Tianlu di belakang, dan menginstruksikan. Kakak senior Zhao, segera sembuhkan lukamu secepat mungkin, karena Sekte Iblis telah menyerbu ke tempat ini, jadi domain hutan bunga persik mungkin akan penuh dengan bahaya. Sementara itu, di sebelah selatan hutan bunga persik, secara tiba-tiba, muncul pancaran pilar energi yang membumbung tinggi ke langit, pertanda monster yang tersegel di sana telah dibangkitkan seseorang. Dan dijelaskan, bahwa di zaman kuno, ada 4 binatang dewa yang menimbulkan kekacauan di benua hutan belantara timur. Dan pada saat itu, pendiri Sekte Pedang King Yun berhasil mengalahkan keempat binatang dewa tersebut, lalu menyegel mereka di dalam peta gunung dan sungai Qiankun. Nama keempat binatang dewa tersebut adalah Sun Dragon, Moon Tiger, Starbird, dan Chen Wu, dan yang tersegel di selatan hutan bunga persik adalah Moon Tiger. Berpindah di selatan hutan bunga persik, terlihat Zhao Rui, orang yang melepaskan salah satu binatang dewa, Moon Tiger yang tersegel di sana, terduduk gemetar di hadapan Moon Tiger. Melihat seorang manusia yang berada di hadapannya, Moon Tiger bertanya, "Manusia, apakah kamu yang membuka segel yang mengurungku?" Dengan tubuh gemetar, Zhao Rui menjawab, "Junior Zhao Rui diperintahkan oleh Sang Raja Iblis untuk membukakan segel yang mengurung senior. Aku dengan tulus ingin meminta senior untuk bergabung dengan pasukan Raja Iblis." Mendengar Zhao Rui memintanya untuk bergabung dengan para pasukan iblis, Moon Tiger langsung mengangkat cakarnya berniat untuk membunuhnya. "Mengapa aku harus bergabung dengan iblis?" Akan tetapi, belum sempat dia menyerang, Zhao Rui bergegas berteriak mengatakan, "Tuan Raja Iblis juga berjanji, jika senior bersedia membantu klan iblis, Sekte Iblis akan memberitahu senior tentang keberadaan batu giok spiritual iblis." Mendengar tawaran yang Zhao Rui sebutkan tersebut, Moon Tiger seketika langsung menghentikan serangannya. Walaupun sudah dihentikan, akan tetapi efek dari serangannya tersebut, sudah membuat tanah di hadapan Zhao Rui hancur, sedangkan Zhao Rui hanya bisa gemetar ketakutan di sana. Moon Tiger menatap ke arahnya, dan mengatakan, "Apakah tuanmu mengetahui keberadaan batu giok spiritual iblis?" Menarik. Dalam hal ini aku akan menyetujui permintaanmu, untuk membantumu." Scene berpindah, di sisi Hua Qingyuan, dia yang sedang tidur di bawah pohon seketika terbangun ketika menyadari luapan energi spiritual pertanda monster yang tersegel telah dilepaskan. Terbangun dari tidurnya karena luapan energi tersebut, Hua Qingyuan langsung teringat perkataan Wen Jian sebelumnya, tentang penyelamat yang dia tinggalkan di kedalaman hutan bunga persik. Dia berpikir, apa Zhao Rui telah membuka segel binatang dewa tersebut? Sayangnya, sekarang ini adalah keadaan darurat. Apa yang Master Sekte katakan sebelumnya memang benar. Hua Qingyuan melirik ke arah Jiang Du dan Wang Lan, dan mendapati mereka berdua yang masih sedang memulihkan diri. Dalam hatinya, meskipun aku benci melakukannya, tapi untuk mempertahankan kehidupan santaiku yang stabil dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore sepanjang hidupku. Baiklah, aku akan mengambil tindakan, dan dia langsung berniat mengambil sesuatu dari dalam sakunya untuk mengatasi binatang mitos yang dilepaskan Zhao Rui tersebut. Benda yang Hua Qingyuan ambil dari sakunya adalah token kayu kuno tempat Xuan Yin, atau binatang sucinya tinggal. Dengan cepat, Hua Qingyuan langsung bergegas mengeluarkan Xuan Yin dari dalam token tersebut. Tak menunggu lama, Xuan Yin bergegas keluar dari dalam token tersebut dengan sangat gembira. Namun, baru saja dia keluar, Xuan Yin langsung disambut oleh Hua Qingyuan yang meraih bahunya dengan ekspresi serius, sambil mengatakan, "Xuan Yin, aku membutuhkan bantuanmu." Dan dengan semangat, Hua Qingyuan mengucapkan kata-kata penuh motivasinya, untuk membujuk Xuan Yin untuk mengatasi masalah tersebut. "Jadi Xuan Yin, untuk mengatasi krisis Sekte Pedang King Yun kali ini benar-benar sangat bergantung padamu, jadi kau yakinlah. Setelah ini, aku berjanji padamu aku pasti akan meminta tanda identitas kepada Master Sekte atas namamu." Mendengar perkataan Hua Qingyuan yang meminta bantuannya, Xuan Yin hanya bisa terdiam, kebingungan dibuatnya. Tak ingin membuang-buang waktu lagi,
Melihat Xuan Yin yang kebingungan, Hua Qingyuan bergegas membisikkan rencananya, jadi begini, kamu akan pergi, lalu lakukan ini dan itu. Setelah beberapa saat kemudian, usai Hua Qingyuan menjelaskan semua rencananya, dia bertanya, apakah kamu mengerti? Dan dengan sangat antusias, Xuan Yin menganggukkan kepalanya. Tak berlama-lama lagi, Xuan Yin bergegas melesat pergi berniat untuk melaksanakan tugas yang Hua Qingyuan berikan, pergilah. Setelah meminta Xuan Yin untuk mengatasi masalah tersebut, Hua Qingyuan langsung berniat untuk melanjutkan tidurnya di bawah pohon. Mari kita lanjut tidur lagi. Sementara itu, di sisi lain, hutan bunga persik, pada waktu yang sama. Di keheningan malam, sosok hitam melesat menelusuri tempat di sana. Sosok tersebut tidak lain adalah Shen Yuan yang sedang mencari keberadaan kelompok Hua Qingyuan. Dia terus menelusuri tempat di sana dengan membawa sebuah kompas sebagai penunjuk arah jalan, sambil bergumam kesal. Sepertinya mereka menggunakan sebuah jimat untuk menyembunyikan keberadaannya, dan mereka sebenarnya sampai memaksaku untuk menggunakan teknik terlarang untuk mencari keberadaan mereka. Mengingat wajah Hua Qingyuan, dengan aura membunuh, Shen Yuan bergumam, sepertinya aku terlalu meremehkanmu. Namun, tak berselang lama, kompas yang dia bawa, tiba-tiba menunjuk ke arah depannya, menandakan bahwa kompas tersebut telah berhasil menemukan seseorang di sana. Dan muncul sebuah lingkaran di hadapannya, yang sepertinya menandakan keberadaan kelompok Hua Qingyuan di sana. Dengan cukup senang, Shen Yuan berteriak, haha, ketemu kau sialan, malam ini aku akan benar-benar membunuhmu karena telah berani mempermainkanku.